Shalom saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudari semuanya. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi perenungan firman Tuhan kepada kita semuanya. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evangelis Lausoki Halawa, ESTH. Saya tinggal di Sintang, Kalimantan Barat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu dan saya memimpin kita. Bapa di surga, yang kami puji, yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan kepada kami sampai saat ini. Kami sehat, kami kuat, dan kami ada sebagaimana ada karena kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mau belajar bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan hamba berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong memberkati dan agar perenungan firman Tuhan ini bisa berjalan, bisa tersampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, agar melalui firman Tuhan ini kami semakin bertumbuh, berbuah, dan semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Kami semakin dikuatkan dan semakin mengalami kehidupan yang berarti di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap belajar mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus Tuhan, yang hamba yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau memberkati. Engkau pakai hamba, layakkan hamba, sucikan hamba dari segala dosa hamba, agar bisa pemberitaan firman Tuhan ini bisa hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya memberikan tema pada perenungan firman Tuhan ini, yaitu kemegahan yang disukai Tuhan. Sekali lagi, sebagai topik dan tema pada perenungan firman Tuhan ini, yaitu kemegahan
yang disukai Tuhan. Teks firman Tuhan yang bisa kita gali bersama, kita pelajari maksud Allah dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita belajar firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Kita belajar bersama-sama. Kita melihat kebenaran firman Tuhan agar kita semakin diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat 24. Hanya 2 ayat saja. Mari kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berdasarkan teks firman Tuhan ini, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Ada 2 bagian yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama di ayat 23, bahwa firman Tuhan berkata bahwa ada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan dengan cara kita, dengan tindakan kita, dengan sikap kita. Di sini kalau kita melihat di bagian pertama, ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah. Nah, kalau kita melihat janganlah, ini sesuatu kata yang memberikan peringatan kepada manusia, supaya manusia itu tidak melakukan
tindakan dan sikap itu. Apa itu yang tidak disukai oleh Tuhan? Berdasarkan kata janganlah. Ini merupakan penegasan secara tegas mengatakan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Di ayat 24. Tetapi, nah ini yang disukai oleh Tuhan. Ini yang berkenan dengan Tuhan. Siapa yang mau bermegah, yang ingin bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pendahuluan, kalau kita melihat bermegah atau kemegahan, yaitu kata dasar dari megah. Kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bermegah atau kemegahan, kata dasar dari megah. Nah, kita melihat apa arti megah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan arti adalah tampak, mengagumkan, atau dengan rasa memuji. Karena besarnya, indahnya, gagah, kuat, mulia, masyur, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, bisa saya simpulkan atau menarik kesimpulan dalam bagian ini bahwa megah itu adalah merupakan sikap dari seseorang yang membanggakan diri terhadap apa yang ada pada dirinya. Nah, mari kita melihat contoh. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen boleh bermegah? Nah, mari kita melihat ini. Orang biasanya bermegah karena yang berikut. Orang bijaksana. Ya, ini. Kalau orang yang biasanya bermegah karena hal demikian. Karena bijaksana. Mungkin pengalaman. Ada pengetahuannya. Ya, mungkin pengetahuannya sangat luar biasa dan pengalamannya juga sangat luar biasa. Ya, arif, ya, tajam pikiran, pintarnya luar biasa, pandai, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh. Ini biasanya yang terjadi pada diri manusia. Kalau sudah manusia memiliki hal-hal ini,
orang kuat. Nah, orang biasanya bermegah karena orang kuat, punya kemampuan, punya keterampilan dalam mengerjakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, apakah itu pekerjaan atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu tugas yang harus diselesaikan. Orang kaya. Nah, selain yang di atas, orang biasanya bermegah karena orang kaya atau banyak harta. Jadi ini adalah kalau terjadi hal-hal ini, orang bermegah tanpa menyadari bahwa semua itu adalah karena campur tangan Tuhan. Tuhan yang melakukan semua hal itu sehingga seseorang dapat menjadi bijaksana, berpengalaman, berpengetahuan, arif, tajam, pikiran, pintar, pandai, menjadi kuat, dan menjadi orang kaya, banyak harta, berhasil, sukses. Berhasil dalam segala sesuatu, sukses dalam segala sesuatu. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, pasti berhasil, sukses. Dia bisa berhasil untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini yang terjadi pada diri manusia. Kalau berhasil, sukses, pasti bangga. Pendidikan, ya, ini salah satu. Orang biasanya bermegah karena mungkin memiliki pendidikan tinggi, ya. Semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi juga ilmunya, ya, pengalaman, ya, dan orang ini bisa dikatakan menjadi orang yang luar biasa. Selain itu adalah kemungkinan status atau pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Ya. Orang biasanya bermegah karena status. Mungkin dia sedang mengemban suatu tugas, tanggung jawab, pekerjaan, ada jabatan, pasti bangga, ya. Nah, untuk bisa masuk, ya, pada jenjang ini pasti ada prosesnya, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah salah kalau seandainya manusia bermegah karena hal-hal ini? Pasti orang yang
berada pada posisi ini adalah mungkin karena berjuang, ya, berusaha, ya, sehingga bisa memiliki posisi hal-hal ini. Nah, apakah salah? Sebenarnya adalah tidak ada salahnya. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika orang itu tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang melakukannya, Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada seseorang sehingga bisa bijaksana, berpengalaman, punya pengetahuan arif, dan seterusnya. Apakah yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang kemegahan? Nah, mari kita melihat, ya, kita uraikan lagi, ya, berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita lihat, yang sudah kita baca tadi. Poin yang kedua adalah kemegahan yang tidak disukai Tuhan. Ya, tadi kemegahan sudah kita lihat, ya, ada beberapa yang membuat seseorang bermegah atau bangga. Ya. Nah, apakah kemegahan itu sesungguhnya? Nah, apa yang membuat Anda bermegah? Tentunya ada alasan. Tadi ada beberapa hal yang membuat seseorang bermegah. Orang bijaksana, orang kuat, orang kaya berdasarkan ayat 23. Yeremia pasal 9 ayat 23. Ini yang membuat orang, ya, bermegah karena bijaksana, pintar, ya, punya hikmat, orangnya kuat, punya keahlian, punya kemampuan, punya keterampilan, ya, punya kekuasaan dalam hal mungkinkah seorang pemimpin, ya, di suatu tempat di mana dia sedang mengemban tugas dan bekerja, melayani dan sebagainya. Yang membuat seseorang lagi bermegah karena kaya, banyak hartanya, ya, banyak harta, orangnya kaya. Bisa dilihat kalau biasanya kalau orang itu sudah dilihat dari segi rumahnya mewah, ya, banyak barang-barang yang dimiliki, barang-barang berharga, mobil, atau yang lain-lain. Itu bisa dikatakan orang itu kaya. Ya. Orang yang berkeadaan, orang yang mampu. Nah, itu alasan seseorang yang membuat dia bermegah. Selanjutnya, bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan. Ya. Masih ayat 23. Masih pembahasan yang sama.
Bermegah sepertinya adalah salah. Nah, ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Bermegah seperti ini adalah salah atau tidak disukai Tuhan. Nah, oleh sebab itu seperti apa kemegahan yang berkenan, yang dikehendaki Tuhan dan yang disukai Tuhan. Mari kita melihat ayat firman Tuhan yang memberikan penjelasan kepada kita berdasarkan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Bisa kita melihat ayat-ayat referensi yang bisa menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya, tadi di Yeremia ya, pasal 9 ayat 23 ayat 24, kalau kita melihat konteksnya bahwa itu adalah Nabi Yeremia ya, menyampaikan pesan Allah atau firman Tuhan kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini ya, mereka mengandalkan ya, kekuatan mereka. Mereka mengandalkan kebijaksanaan mereka, kekayaan mereka, dan cara-cara mereka tanpa melibatkan Tuhan. Dan itu kalau mereka mengandalkan kekuatan mereka, mengandalkan manusia, itu tidak dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Kalau kita melihat di sini salah satu ayat yang bisa menolong kita, Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai 3. Celakalah orang-orang pergi ke Mesir. Nah, kalau kita melihat riwayat ini adalah ketika bangsa Israel ya, mengalami masalah. Ketika mereka menghadapi perang, tapi mereka tidak mencari solusi dengan berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, memandang kepada yang Maha Kudus, yaitu Allah Israel. Mereka tidak mencari Tuhan, tetapi apa yang dilakukan mereka? Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Jadi mereka pergi ke Mesir meminta pertolongan karena di Mesir banyak kuda-kuda yang bisa membantu mereka, ya, memfasilitasi mereka. Mereka percaya kepada kereta yang begitu banyak. Ini kebijaksanaan mereka. Inilah kearifan mereka. Inilah cara mereka. Mereka percaya bahwa itu bisa menyelamatkan mereka. Tetapi itu tidak dapat menyelamatkan mereka. Karena Tuhan tidak terlibat di dalamnya. Ini salah satu contoh bagi kita. Ayat yang kedua. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang zalim. Jadi walaupun mereka menganggap diri bijaksana
dalam cara mereka, tindakan mereka, sikap mereka, ya, karena mereka mengandalkan pengetahuan mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, ya, pengetahuan mereka sendiri, ya, tanpa melibatkan Tuhan, walaupun mereka menganggap diri mereka arif, bijaksana, tetapi di mata Tuhan tidak. Malah itu mendatangkan malapetaka, celaka buat mereka. Karena mereka tidak memperhatikan firman Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Allah. Ini yang terjadi. Inilah salah satu yang menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa setiap kita ketika menghadapi masalah, kesulitan-kesulitan, solusinya adalah hanya dengan mencari Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan. Hanya memandang yang Maha Kudus, yaitu Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jaminan yang menyelamatkan kita. Walaupun seperti tadi pada ayat 1, Yesaya pasal 31 ayat yang pertama. Mereka mencari pertolongan. Mereka meminta pertolongan ke Mesir. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Meminta hikmat. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Nah, ini yang menjadi bahaya. Kalau kita melihat di sini, tergelincir dan menjadi malapetaka, baik yang membantu maupun yang dibantu. Ya. Kalau Mesir membantunya dan juga kalau yang dibantu yaitu orang Israel menjadi celaka kepada kedua-duanya. Karena sama-sama tidak mengandalkan Tuhan. Tidak berdasarkan dengan kehendak Tuhan. Tidak mencari Tuhan. Tidak memandang kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika mereka pergi ke Mesir, dan Mesir itu adalah bukan Tuhan, tetapi manusia biasa. Manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kita tidak bisa menyembah manusia. Kita tidak bisa meminta keselamatan kepada manusia, tetapi hanya kepada Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus. Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Tapi roh yang berkuasa adalah Roh Kudus, yaitu roh Tuhan.
hanya makhluk yang lemah. Walaupun canggih, walaupun banyak ya senjata-senjata yang begitu diandalkan untuk bisa dipakai memfasilitasi ya prajurit untuk bisa berperang, tapi itu tidak akan menyelamatkan mereka. Yesaya pasal 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Nah, kalau ada sikap seperti ini, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, sudah pintar, sudah bijaksana, sudah arif, sudah memiliki pengetahuan, pendidikan, ilmu, dan itu sebenarnya adalah Tuhan yang melakukan. Tapi orang yang tidak merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, orang yang tidak rendah hati, sama halnya orang itu celaka, menjadi bahaya pada orang itu. Karena mereka memandang dirinya bijaksana, menganggap dirinya pintar, tetapi itu akan menjadi bahaya bagi mereka. Kalau tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau tidak mengakui bahwa itu adalah Tuhan yang melakukan, Tuhanlah yang memberikan kepintaran itu, Tuhan yang memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memiliki ilmu, keterampilan, keahlian, dan sebagainya. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini adalah sikap yang ada pada manusia, yaitu sikap kesombongan. Sikap arogansi. Sesungguhnya tidak boleh punya sikap seperti ini. Kalau Tuhan menganugerahkan ya, sesuatu yang membuat seseorang memiliki, yaitu menjadi orang bijaksana, kaya, kuat, pintar, tetapi akuilah bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang melakukannya, yang bekerja di dalamnya. Dan ini adalah contoh-contoh yang dapat memberikan penjelasan kepada kita untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan. Supaya kita itu benar-benar memanfaatkan, menggunakan sebaik mungkin, ya, yaitu kemampuan-kemampuan, talenta-talenta ya, yang Tuhan berikan kepada kita.
Jangan kita jadikan itu sebagai kesombongan. Jangan sombong. Jangan menjadikan itu sebagai alat untuk merendahkan orang lain. Tetapi harus menjadi berkat bagi sesama kita. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tapi jelas bahwa di ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan ketika engkau ya diberikan kekuasaan, kekuatan dan kekayaan, memperoleh kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Jangan tidak mengingat Tuhan lagi kalau sudah menjadi orang kaya, menjadi orang kuat, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang bijaksana. Tapi ingatlah kepada Tuhan bahwa Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah nenek kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kalau Tuhan memberikan itu, bahwa ada maksud Tuhan di dalam kehidupan Anda. Ada tujuan Tuhan. Jangan salah digunakan, tetapi gunakanlah sebaik mungkin. Lakukanlah kehendak Tuhan. Gunakanlah supaya sikap dan tindakan Anda berkenan dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, kembali kita melihat Yeremia pasal 9 ayat 23, ayat 24. Kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa di sini ada dua hal, ya, bahwa sikap dan tindakan yang tidak disukai oleh Tuhan dan sikap tindakan yang disukai Tuhan. Yang tidak disukai Tuhan ada pada ayat 23, tetapi yang berkenan dan disukai oleh Tuhan terdapat pada ayat 24. Bapak, Ibu, saudari-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua, mari kita belajar, mari berjuang bersama-sama, supaya firman Tuhan ini selalu kita ingat, selalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita layak di hadapan Tuhan, menjadi berkenan kepada Tuhan. Siapapun kita, apapun yang kita miliki, apakah kita orang yang biasa-biasa saja, orang yang memiliki banyak harta, ada kemampuan, ada keahlian, keterampilan, dan talenta. Kita memiliki kepintaran, pengetahuan, tetapi kita harus tetap bermegah berdasarkan kehendak Tuhan, yaitu harus memahami, mengenal Tuhan dengan benar.
harus mengalami kasih setia Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan. Tuhan adil, Tuhan sumber kebenaran, tidak ada di luar Tuhan Yesus. Sumber kebenaran, Yesuslah sumber kebenaran, jalan kebenaran, dan sumber keselamatan. Bagian ketiga, kemegahan yang disukai Tuhan. Dan saya mengingatkan kita sekali lagi. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, yaitu Tuhan, mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran, baik di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Tuhan sukai. Demikianlah firman Tuhan. Kemegahan yang disukai Tuhan, memahami dan mengenal aku, yaitu Tuhan. Mengenal siapa Tuhannya. Jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harus memahami betul siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita muliakan. Siapa Tuhannya kita. Kita harus memahami betul bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sejati. Yaitu di dalam Tuhan Yesus. Memahami dan mengenal kasih setia Tuhan. Orang percaya harus terus mengaplikasikan kasih Tuhan kepada sesama. Ada dua hukum yang Tuhan perintahkan, yaitu kasih terhadap Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan kalau ada ini pada diri kita, sungguh besar, sungguh sempurna kasih Allah di dalam kehidupan kita. Memahami dan mengenal Tuhan yang penuh keadilan. Memahami dan mengenal Tuhan sumber kebenaran. Sebagai ilustrasi bagi kita, bisa kita melihat 1 Samuel pasal 17. Kalau kita membaca, ini adalah tentang kisah Daud dan Goliat. Ketika bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin, yaitu kita bisa melihat pertempuran Daud antara Goliat. Kalau kita melihat bangsa Israel adalah sangat takut kepada orang Filistin. Mengapa? Karena ada pemimpin mereka, prajurit mereka yang sangat tangguh, yaitu Goliat. Sangat kuat, badannya besar, tingginya luar biasa. Itulah yang membuat bangsa Israel takut, mundur. Mereka tidak berani ketika Goliat maju untuk berperang, menyerang bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat pada waktu itu, bangsa Israel maju dan berkumpul. Ya. Begitu juga dengan bangsa Filistin, sama-sama berkumpul untuk mengatur segala cara untuk berperang. Tapi kalau kita melihat pada waktu itu,
bangsa Israel sangat takut, tidak berani maju untuk menyerang. Kalau kita melihat kisah Daud ini adalah anak dari Isai, dari Efrata, Betlehem. Kalau kita melihat pada waktu itu, ada 3 orang kakak-kakaknya, abangnya si Daud ini, yang ikut juga berperang. Tetapi mereka takut. Kemudian, mengapa sampai Daud ini bisa terlibat untuk berperang? Pada suatu saat, pada hari itu, ayah Daud menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang 3 orang yang sudah ikut berperang, dengan tujuan untuk mengetahui apakah mereka sudah berperang dan bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka masih hidup atau tidak. Dan inilah cara ayah dari Daud supaya bisa mengetahui keberadaan, kondisi, dan situasi yang sebenarnya. Tapi Daud melakukannya. Tapi ketika Daud melihat situasi yang terjadi, maka Daud ini adalah sebagai alat Tuhan, ya. Ketika dia menawarkan diri kepada Raja Saul, tetapi Raja Saul tidak yakin. Karena Daud ini adalah masih muda dan tidak berpengalaman. Coba kita bayangkan, masih muda dan tidak ada pengalaman untuk berperang. Jadi apa kata Daud? Tetapi dia menjelaskan kebiasaannya ketika dia bekerja menggembalakan domba. Tapi kalau setiap saat dia menggembalakan domba, ayahnya, dia selalu diperhadapkan tantangan. Seekor beruang, seekor singa, tapi selalu dia berhasil untuk mengalahkan dan membunuh. Tapi Raja Saul tetap tidak yakin. Tapi Daud mencoba terus menjelaskan kepada Raja Saul supaya dia bisa ikut berperang dan membantu bangsa Israel. Tapi Raja Saul, ya, berespon sehingga Raja Daud maju dan ikut berperang. Tetapi bangsa Israel, termasuk kakaknya Daud ini yang 3 orang, marah, menegurnya, dan tidak percaya bahwa karena Daud adalah masih muda, tidak ada pengalaman. Tetapi apa jawab?
Daud. Tetapi Daud yakin betul dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa Israel bukan dengan pedang, ya, bukan dengan lembing, bukan dengan senjata-senjata, tetapi dia yakin bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan bangsa Israel. Ketika dia bisa berhadapan dengan Raja Daud, Goliat, Daud berhadapan dengan Goliat dan saling menantang, tapi malah Goliat mengejek, ya, karena dilihatnya bukan perlawanan yang seimbang. Pada akhirnya, kalau kita melihat 1 Samuel pasal 17 ini, dan kita lanjutkan pasal 18, sehingga kita bisa melihat jelas bagaimana riwayat cerita, ya, tentang Daud dan Goliat ini. Bahwa pada akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat Daud ketika dia menjawab Goliat bahwa Allah Israel menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, tetapi Allah Israel menyelamatkan dengan cara Tuhan, dengan kuasanya. Walaupun Daud tidak berpengalaman, walaupun Daud orang yang sangat kecil, tidak menjadi yakin orang-orang Israel bahwa Daud ini bisa melawan Goliat. Tetapi karena Tuhanlah yang melakukan, karena Tuhanlah yang memberikan, ya, keselamatan kepada bangsanya, umatnya, sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan. Nah, ini salah satu contoh Bapak, Ibu, Saudari, kekasih dalam Tuhan Yesus. Bahwa ketika kita yakin betul kuasa Allah hadir, kuasa Allah sanggup untuk menolong, menyelamatkan setiap kita. Amin. Nah, orang Kristen harus memahami benar siapa Tuhannya. Mengapa? Sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, jadi harus benar-benar sebagai orang Kristen, bukan orang Kristen yang tidak paham betul siapa Tuhannya. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan, tidak sungguh-sungguh, ya, menjadi pengikut Kristus, bisa dikatakan Kristen KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan. Nah, kita bisa melihat di sini adalah agama versus Yesus. Agama adalah petunjuk yang dilakukan dengan ritual atau upacara, ya, yang mengikat, dan agama adalah buatan manusia yang diwariskan kepada keturunannya untuk mengarahkan mereka dalam mencari kebenaran surga. Kita melihat bahwa
Kalau kita amati, analisa setiap agama pasti mengadakan hal yang sama. Ya. Bahwa agama itu jelas, ya, ritual dan yang mengikat. Dan agama itu adalah buatan manusia. Ya. Buatan manusia. Dan sehingga diwariskan kepada keturunannya untuk mengarahkan, memberikan petunjuk, ya, kepada setiap orang dalam hal mencari kebenaran. Dan ini adalah perjuangan setiap orang, usaha dalam mencari kebenaran agar bisa masuk surga. Tapi itulah fungsi agama. Sedangkan Yesus adalah firman yang hidup, yang melepaskan manusia dari dosa dengan cara hadir di hati orang yang mempercayainya, sebab dia adalah juru selamat, kebenaran sejati, dan dia adalah Allah yang turun di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Inilah Yesus, itu firman yang hidup. Yesus melepaskan manusia dari dosa dengan cara hadir di hati orang yang mempercayainya. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, Yesus hadir di hati kita, hadir di dalam kehidupan kita, dan melepaskan kita dari ikatan dosa. Dan dia menjadi juru selamat kita, menjadi kebenaran sejati, dan dia Allah yang turun, yang menjelma manusia, mengambil wujud manusia dengan tujuan supaya manusia mengenal siapa dia, yaitu Tuhan yang sejati. Agama versus Yesus. Agama adalah mengikat, membelenggu. Ya. Sedangkan Yesus melepaskan dan memerdekakan. Melepaskan dan memerdekakan dari dosa. Ritual atau tata cara, upacara, ya, itu agama. Ya. Itu hanya tata cara, ritual, upacara. Ya. Kita selalu merayakannya, ya, apapun bentuknya, dalam hal tujuan mencari kebenaran. Yesus yaitu firman yang hidup. Firman yang hidup. Firman itu hidup, tidak mati. Ketika kita percaya, ketika kita beriman, firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Buatan manusia, agama adalah buatan manusia. Tuhan yang membuatnya. Pekerjaan manusia. Sedangkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Turun. Ya. Allah menjelma manusia. Petunjuk. Agama itu memberi petunjuk, ya, kepada manusia, ya, untuk memperoleh keselamatan dan untuk
memperoleh yaitu hidup yang kekal. Memberikan petunjuk untuk hidup di dalam kebenaran. Memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Sedangkan Yesus adalah kebenaran sejati. Yesus adalah kebenaran sejati. Agama adalah warisan, ya, diwariskan turun-temurun. Dan Yesus adalah hadir di hati orang percaya. Mengarahkan, agama itu mengarahkan. Sedangkan Yesus juru selamat. Agama adalah mencari kebenaran. Yesus sebagai pintu kebenaran sejati. Ini adalah agama versus Yesus. Yang terakhir adalah mencari kebenaran. Itulah agama. Mencari kebenaran. Tapi kebenaran itu ada pada Yesus. Dialah kebenaran. Pintu kebenaran sejati. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Dialah kebenaran sejati. Dialah juru selamat manusia. Dialah jalan keselamatan. Dialah sebagai keselamatan manusia. Dia adalah merupakan jembatan, perantara, supaya manusia bisa masuk surga. Kesimpulan pada ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Yeremia pasal 9, ayat 23 dan ayat 24. Kemegahan yang disukai Tuhan adalah memahami dan mengenal Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kita, menolong memberkati kita, dan supaya kita semakin mengalami kemajuan iman dan bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Tuhan Yesus. Dan sebelum saya menutup momen ini, dan saya meminta dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya channel ini bisa mengalami perkembangan dan bisa maju, dan
Saya minta dukungannya, bantuannya untuk di-subscribe, di like, di komen, dan dibagikan ke saudara-saudari yang lain supaya channel ini bisa berkembang dan saya terus nantinya terus semangat untuk selalu berbagi dan kita bisa belajar bersama-sama, saling berbagi perenungan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan inilah tugas kita sebagai orang percaya, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus, dan saling mengasihi. Dan sekali lagi, kiranya momen ini, kesempatan ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, dan kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk belajar dan melihat kebenaran firman Tuhan. Kami telah mendengarnya. Dan semua yang sudah kami dengar, semua yang sudah kami pelajari, kiranya Tuhan memberkati itu. Tuhan menjadikan pelita bagi kaki kami. Dan Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami, Tuhan menuntun kami, agar kami terus hidup sesuai maksud Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Dan hamba berdoa, semua anak-anak Tuhan, saudari-saudari yang sudah mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, yang sudah membantu channel ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati iman, pekerjaan, usaha. Tuhan memberkati mereka dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati mereka dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan hamba juga selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi kasih Allah, kebenaran firman Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan, dan kiranya kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.